Pagi teman-teman semua. Terima kasih Westi ya, Pak Nando yang telah memberikan kesempatan untuk boleh sharing firman di pagi hari ini. Cuma hari ini saya nggak bisa panjang ya teman-teman karena saya kebetulan mohon maaf ada janji, tapi saya berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin. Terus terang di bulan ini Tuhan selalu bicara mengenai saya, mengenai bergaul karib dengan Tuhan, ya, dan selalu bicara mengenai naikkan pondok Daud setiap hari, ya. Kemarin pun di acara retreat ya Dorea Surabaya pun saya bicara mengenai pondok Daud, ya. Kita benar-benar diingatkan Tuhan supaya benar-benar mengaktifkan pondok Daud setiap hari, bergaul karib dengan Tuhan, ya, membaca firman setiap hari dan menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saya pada hari ini akan sharing mengenai kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa selalu disertai Tuhan dan selalu diberikan tangan yang berkemenangan, ya, dalam kita menghadapi permasalahan kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin kalau yang lalu saya pernah bahas ya mengenai kerjakanlah waktu kita di Kronos. Kronos itu waktu kita hidup sekarang ini, ya. Jadi kita harus giat melakukan pekerjaan Tuhan, setia dan taat, ya, kerjakan waktu kita di Kronos. Nanti Tuhan akan memberikan kairosnya pada waktu yang tepat setelah kita benar-benar setia kepada Tuhan, ya. Mungkin kita pernah lihat ya cerita mengenai Ishak, ya. Kita juga pernah bahas bagaimana saatnya Ishak mengalami masa kekeringan, ya, kesukaran. Ya, waktu itu Ishak mau ke Mesir. Tapi Tuhan bilang menetaplah di Gerar, ya. Secara manusia ya pasti ya Ishak ingin keluar dari Mesir. Karena dari Gerar karena di Mesir akan lebih baik. Tapi kenyataannya Tuhan Ishak menetap, ya, dan menggali sumur-sumur yang lama. Yang dimana sumur-sumur Yakub digali kembali walaupun tidak mudah, dibutuhkan perjuangan. Dan juga di sana kita melihat Ishak sendiri, orang-orang Ishak sampai ribut ya dengan orang-orang dari Ismail, ya. Tapi di sana Ishak tidak berhenti, berusaha terus menggali, ya. Melatih diri, menggali, dan akhirnya menemukanlah sumur-sumur Yakub yang bisa dipakai untuk menghidupi keluarga mereka. Sampai akhirnya Ishak diberkati sampai 100 kali lipat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas dari Daud, ya. Dari beberapa minggu ini Tuhan selalu mengingatkan saya mengenai Daud, sampaikan mengenai Daud hambanya yang setia, ya. Kalau kita lihat kan Daud kan dibilang adalah orang yang sesuai dengan hati Tuhan, ya. Ya, the man, ya, after the God on heart dibilang, ya. Istilahnya orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Padahal kalau kita lihat ceritanya Daud, ya, di dalam Daud tuh sebenarnya nggak ada yang baik awal-awalnya, ya. Dia adalah orang yang dilupakan di dalam keluarganya, ya, tapi dipilih Tuhan, ya. Setelah dia menjadi raja pun dia masih dalam pengejaran, ya. Dia memenangkan peperangan melawan Goliat, itu penyertaan Tuhan. Dia bisa kalahkan Goliat. Karena semua tentara Israel sudah takut menghadapi Goliat, kan. Tapi Tuhan menyertai Daud setelah dia diurapi sehingga dia bisa mengalahkan Goliat, ya, tentara Filistin yang sangat diandalkan. Kalau saat itu memang si Goliat tidak bisa dikalahkan, kita bisa bayangkan, ya, orang-orang Israel itu akan, ya, dikalahkan oleh orang Filistin dan akan menjadi tawanan orang Filistin, ya, akan sengsara di sana. Tapi Tuhan benar-benar pada waktu yang tepat membawa Daud, ya. Daud disertai Tuhan sehingga Daud bisa memenangkan peperangan, ya. Kalau kita lihat bilang kenapa ya Daud tuh orang yang disertai Tuhan, tapi kok Daud harus tetap menghadapi peperangan, ya, mengalami peperangan.
Hal yang sama dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, bukan berarti kehidupan kita tuh lurus-lurus saja. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan orang Kristen itu berjalan dengan mulus, ya. Hal yang sama dialami Daud, ya. Mungkin kalau kita mau bahas ya firman Tuhan, saya coba ulas dari 2 Samuel, kita baca sama-sama ya. Bentar ya. Dari 2 Samuel 22 ayat 33 sampai 35. Mungkin teman-teman bisa catat 2 Samuel 22 ya, ayat 33 sampai 35. Ini Daud menyatakan bahwa rahasia Daud bisa selalu menang ya dalam peperangan ya dibahas di dalam 3 ayat ini. Ya, saya bacakan ya. Yang pertama 2 Samuel 22 ayat 33 sampai 35. Ya. Daud bilang di sini, yang Daud bicarakan di sini adalah Allah. Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Jadi Daud selalu menyatakan bahwa Allahnya, yaitu Tuhan, ya, dan Yesus di sini, dialah menjadi pengungsian yang kuat. Ya. Jadi seringkali kalau Daud ada masalah, Daud pasti bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari kata-kata ini, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Ya. Kalau bicara pengungsi, ya kita sepakat dulu ya teman-teman. Yang namanya pengungsi itu seperti apa sih? Ya. Contoh misalnya, kalau kita sepakat nggak misalnya ada gempa bumi nih. Satu wilayah gempa bumi, ya terjadi pergeseran batuan. Ya, contoh waktu itu pernah ada gempa di Jogja kan. Itu luar biasa. Ya, sampai akhirnya orang-orang itu harus diungsikan. Itu namanya mengungsi kan? Ya. Ataupun terjadi, saya ingat dulu terjadi banjir bandang di Jakarta. Ya, sampai orang-orang itu harus diselamatkan pakai perahu karet, ingat kan? Itu namanya mengungsi. Betul nggak? Akhirnya kita pindah ke tempat pengungsian. Ataupun satu distrik terjadi kebakaran besar. Sehingga warganya udah nggak bisa tinggal lagi di situ. Ya. Sehingga mereka harus mengungsi. Tapi kan Tuhan sudah janji bahwa Tuhan menyertai Daud. Karena Daud adalah orang yang memang selalu disertai Tuhan. Kenapa Daud harus mengungsi? Makanya Daud bilang di sini di ayat 33. Ya, Tuhan adalah tempat. Ya, Tuhan dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Karena di sanalah kalau Daud bergaul karib dengan Tuhan setiap ada masalah, di sanalah Daud mendapat ketenangan. Ya, seperti yang saya pernah sharing kan di dalam Mazmur 25, ya Daud selalu melakukan apa? Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Mungkin saya bacakan ya, biar teman-teman bisa flashback kembali. Ya. Di dalam Mazmur 25 ya ayat 12 sampai 14 ini yang selalu ayat yang saya ingat-ingat kalau saya mengalami satu masalah. Siapa orang yang takut akan Tuhan, ya, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini Tuhan yang janji, ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi, ya. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi makanya Daud setiap kali ada dalam masalah, ya, dia lari kepada Tuhan. Karena Daud bilang, Tuhanlah tempat pelindungan Daud, ya. Ya, dibilangkan Tuhanlah tempat perlindunganku yang kuat, ya. Tempat pengungsianku yang kuat, yang membuat jalanku rata.
Kalau ada kata-kata yang membuat jalanku rata, berarti jalan kehidupan Daud tidak rata dong. Walaupun dia disertai Tuhan, tapi jalan kehidupan Daud tetap berkelok-kelok. Seperti kita manusia. Ya, kita diciptakan Tuhan. Setelah kita terima Yesus, kita mendapat jaminan keselamatan. Tapi bukan berarti jalan kehidupan kita tuh nggak ada masalah. Pasti kita menghadapi masalah. Hal yang sama seperti Daud. Makanya di sini firman Tuhan mengingatkan saya, belajarlah kepada Daud. Setiap kali ada masalah, ya, kita datang kepada Tuhan. Dikatakan Daud, Tuhanlah tempat pengungsianku. Ya, benar nggak? Tempat pengungsianku yang kuat, yang memberikan jalan, ya, yang membuat jalanku rata. Kan Tuhan tadi bilang ayat 14 ya, aku akan menunjukkan jalan. Ya, jadi jelas message-nya di sini, Pondok Daud kita harus setiap hari lakukan agar kita bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya Daud bisa memenangkan? Kalau kita lihat ya, kita lihat di dalam 1 Samuel ya, ayat 18 ayat 5. Ya. Daud bilang ya. Di sini Tuhan bilang Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Ya. Di sini menyatakan bahwa memang ada suara bisa di mute. Di sini memang jelas penyertaan Tuhan. Janji firman Tuhan akan menyertai Daud karena dia bergaul karib. Makanya Daud setiap kali berperang selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya. Ya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Ya, sehingga Daud dipandang baik di mata semua seluruh rakyat dan pengawal-pengawal Saul. Kenapa benar-benar Saul bisa menang? Apakah waktu itu Daud bisa menang saat mengalahkan Goliat? Bukan satu kebetulan, ya. Bukan karena Daud melemparkan batu ya dengan alih-alih itu mengenakan dahinya si Goliat, Goliat langsung meninggal seketika. Itu bukan satu kebetulan. Karena benar-benar janji Tuhan yang dibilang dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan akan menunjukkan jalannya kalau kita bergaul karib. Itu benar-benar terbukti, ya. Karena ini dibuktikan lagi di ayat 1 Samuel, ya. Kalau kita baca selanjutnya ya, ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Di situ Tuhan bisa berbicara, Daud berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya. Statement ini udah jelas. Sebab Tuhan menyertai Daud, makanya Daud bisa menang. Ya. Daud bisa menang karena adanya penyertaan Tuhan. Ini sangat jelas. Jadi kita berharap di sini di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita jangan menyerah. Ya. Jangan minta masalah itu diangkat. Karena Daud sendiri orang yang diurapi Tuhan, dia harus menghadapi masalah demi masalah. Ya. Kalau saya mau ceritakan lagi ulang kan Daud sendiri ya, dia mengalami masalah dengan anaknya memberontak si Absalom, berusaha ingin membunuh bapaknya si Daud, ya. Karena apa? Ada kebencian dari Ahitofel. Ahitofel itu adalah pamannya Batseba. Kenapa Ahitofel membenci Daud? Karena Daud membunuh Uria, suaminya Batseba, ya. Sehingga Ahitofel mempengaruhi Absalom yang juga dia benci dengan Daud, ingin menjatuhkan ayahnya. Hal yang sama, Saul pun ingin membunuh Daud karena Saul menganggap Daud saingannya. Awalnya Saul adalah raja yang diurapi, ternyata Tuhan undur dari Saul, ya, Tuhan memilih Daud. Sehingga Saul membenci. Jadi dalam kehidupannya tuh Daud selalu hidup dalam pelarian tadi. Makanya dibilang dialah tempat pengungsianku yang kuat. Tapi untungnya Daud tidak cari yang lain. Dia datang kepada Tuhan bergaul karib sehingga Tuhan menyertai. Ya.
Akhirnya kemanapun Daud pergi, Daud bisa menangkan peperangan. Ya, itu yang Tuhan ingin ingatkan, bahwa bangun pondok Daud. Ya, kita melihat ya situasi saat ini di akhir-akhir penghujung tahun 2024 banyak terjadi sekali gejolak ekonomi. Ya, banyak bank-bank yang melakukan merger akuisisi. Banyak pegawai yang di layoff. Pengangguran makin meningkat. Banyak pabrik-pabrik yang mulai kalah bersaing dengan pabrik-pabrik dari China. Akhirnya mereka banyak menutup pabriknya, banyak juga pengangguran. Ya. Tahun depan juga akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan kolaps. Ya. Sehingga masalah-masalah ini akan timbul. Ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bergaul karib dengan Tuhan, ya, kita akan berat untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Ya. Nah, tapi kan Tuhan berjanji. Ya. Tuhan bilang apa? Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jelas kan kata-katanya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Tuhan sudah mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Ya. Kita masalahnya mau nggak datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Ya. Jangan cari yang lain. Ya. Cari pertolongan daripada Tuhan. Ya. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi udah jelas Tuhan memberikan beban kepada kita untuk kita berproses dengan Tuhan. Ya. Bergaul karib. Itu yang saya bilang, kerjakanlah waktu kita di Kronos. Setia dan taat kepada Tuhan. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Seperti Daud tadi. Dia katakan, dialah tempat pengungsianku, ya, supaya Daud mendapat ketenangan. Nah, terakhir Tuhan bilang apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi kalau kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, maka setiap masalah yang kita hadapi akan terasa ringan karena kita berjalan bersama-sama Tuhan dan Tuhan menolong kita. Ya. Jadi di sini kita belajar apa yang dikatakan oleh Daud. Ini yang ayat 33 tadi ya. Sehingga dia bilang apa? Membuat jalanku menjadi rata. Walaupun masalah yang kita hadapi di depan, ya, kalau kita beserta Tuhan, ya, jalan yang kita hadapi akan kita bisa lewati bersama Tuhan. Ya. Yang ayat 34 dikatakan, jadi 2 Samuel 22 ayat 34 ya. Daud bilang apa? Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, Daud bilang yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, kalau teman-teman tahu ya, rusa ya. Rusa itu kalau kita cari ya, dia kalau dia lari itu kencang sekali ya. Bisa kecepatannya 90 km per jam. Ya. Sedangkan kalau singa itu kalau lari 80 km per jam. Kenapa saya analogikan dengan singa? Karena iblis itu kan seperti singa yang mengaung-ngaung ya. Ya. Jadi kalau kita lihat rusa, Daud bilang dia seperti rusa. Itu lari kan lebih cepat daripada singa kan? Ya. Pasti singa ini nggak bisa ngejar. Tapi kenapa kalau kita lihat banyak rusa-rusa yang menjadi korban dimakan oleh singa? Ya. Ini penyebabnya karena si rusa itu pada saat dia lari, dia nggak fokus kepada tujuan yang di depan, targetnya. Tapi dia sering menoleh ke belakang.
sehingga mengurangi kecepatan dia. Ya. Seperti misalnya terjadi dengan Lot ya. Lot waktu itu disuruh lari secepatnya meninggalkan Sodom dan Gomora. Malaikat Tuhan sudah mengingatkan, ayo cepat Lot, ya kan? Sebelum murka Allah ya diturunkan. Tapi Lot menoleh ke belakang sehingga dia menjadi tiang garam. Ya. Hal yang sama, seringkali kegagalan kita sebagai anak-anak Tuhan itu, ya, kita tidak memandang bahwa ini loh, Tuhan sudah menolong. Tadi kan bilang, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Tuhan sendiri udah menolong dengan tangan kanan. Tuhan janji, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan memberikan kemenangan. Tapi kita nggak pernah menoleh ke depan, nggak fokus. Kita menoleh ke belakang, kita tuh siapa sih? Kita sanggup nggak sih melewati masalah ini? Kayaknya masalahnya kok berat banget ya. Jadi akhirnya kita mengandalkan logika. Tidak percaya penuh kepada Tuhan. Akhirnya kita kembali lagi mengasihani diri, membuka celah, ya, disitulah masuk intimidasi iblis. Yang tadi dilambangkan singa dan rusa. Kalau si rusa itu dia fokus lari 90 km per jam, si singa hanya 80, nggak akan kekejar. Tapi begitu si rusa itu berhenti karena dia menoleh, ya diterkamlah sama si singa kan. Yaitu roh intimidasi iblis masuk. Karena kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Tidak mengaktifkan pondok Daud setiap hari seperti Daud. Ya, makanya Tuhan selalu ingatkan, aktifkan pondok Daud setiap hari. Baca firman, renungkan siang dan malam, engkau akan berhasil dan beruntung. Ya, fokus kepada pikiran Kristus. Ini message yang disampaikan di ayat 34. Daud bilang, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya. Kalau kita bisa seperti Daud, ya, mau lari seperti dia bilang seperti kaki rusa, akhirnya dia bisa menang. Ya. Terus ayat berikutnya, membuat aku berdiri di bukit. Ya. Kalau orang lagi mengungsi kan nggak mungkin dia berdiri di bukit kan, dia harusnya ngumpet di dalam goa. Ya. Tapi di sini Daud menyatakan bahwa dia akhirnya menang sehingga dia bisa berdiri, ya, berdiri di atas bukit. Ini saya bilang selalu kemenangan-kemenangan kecil. Makanya setiap kali kita bisa melewati masalah yang menyatakan Tuhan menolong kita, kita harus berani bersaksi supaya menguatkan iman sesama kita. Tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah, bukan untuk menyatakan bahwa kita mampu. Kita tuh tidak mampu. Ya. Jadi kalau disuruh bersaksi oleh Bu Hesti atau Pak Nando, ya harus bersaksi di sini untuk saling menguatkan. Karena Daud sendiri menyatakan dia bisa berdiri di bukit. Tadinya kan dia ngumpet di pengungsian. Tapi begitu dia menang, karena Tuhan bilang diberikan seperti kaki rusa yang larinya begitu kencang, dia bisa memenangkan setiap masalah sehingga dia bisa berdiri di bukit. Ya, kalau tidak, dia nggak mungkin berani, dia tetap masih dalam pengungsian. Sebagai contoh misalnya waktu dia dalam pengejaran Raja Saul, ya kan, dia pernah kan menemui Raja Saul dan mengambil ujung bajunya kan dia potong dekrat. Itu membuktikan bahwa dia sebenarnya kalau mau bunuh Raja Saul bisa. Cuman dia tidak mau bunuh karena dia tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun roh Allah sudah undur. Dia hanya menyatakan, nih gue udah menang sebenarnya. Kalau gue mau bunuh bisa. Dia hanya memotong ujung jubahnya Saul. Itu yang dibilang. Dia menyatakan dia bisa berdiri di bukit. Ya. Ya. Terus ayat 35. Ia mengajarkan tanganku berperang, sehingga tanganku dapat melengkungkan busur tembaga. Jadi dengan dia bergaul karib dengan Tuhan, di Mazmur tadi 25 ayat 14, ya.
Pertama ayat 12 karena Daud takut akan Tuhan. Ayat 14 karena dia bergaul karib, Tuhan bilang aku akan menunjukkan jalan. Ya. Disitulah Tuhan menunjukkan jalan, dia berlatih bersama Tuhan. Ya. Sehingga dapat melengkungkan busur tembaga. Ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya untuk panah itu ada macam-macam ya, ada dari kayu, ya, ada dari besi. Kalau dari kayu mungkin lebih gampang, lebih ringan. Tapi Daud berlatih dengan busurnya itu tembaga. Di sini dia berlatih, berarti dia harus selalu berlatih, ya, sehingga otot-ototnya lebih kuat, ya. Berlatih dengan menghadapi setiap masalah kehidupan, sehingga dia bisa disebut selalu jadi pemenang. Kan Tuhan bilang bahwa dijanjikan kita adalah lebih dari pemenang kan. Kalau namanya lebih dari pemenang, nggak mungkin kita menghadapi satu masalah. Pasti kita harus melewati beberapa masalah. Tadi yang Daud bilang, Tuhan membuat jalanku rata. Berarti sebelumnya kan jalannya berkelok-kelok. Yang akhirnya bisa jalan itu menjadi rata. Ya. Jadi busur tembaga itu butuh kelatihan dari otot-otot kita, otot rohani. Ya. Dengan kita belajar firman, pelaku firman, kita bisa menyelesaikan setiap masalah bersama Tuhan. Ya. Sebagai buktinya apa? Kita bisa lihat ya. Di dalam Mazmur 144 ayat 1. Tuhan bilang di situ dalam Mazmur 144 ayat 1. Ya, kalau kita baca. Bentar ya. Di situ dibilang apa? 144 ayat 1. Bentar. Nah, sorry. Bentar ya. Ini internet saya lagi ada masalah. Nih, Mazmur 144 ayat 1. Daud bilang dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ya. Yang menjadikan tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya. Jadi sangat jelas bahwa memang di sini Daud dilatih oleh Tuhan, ya. Dia katakan jari-jariku dilatih sehingga aku bisa memenangkan peperangan. Sorry, ini ada telepon. Ya. Jadi jelas sekali bahwa di sini yang mau disampaikan bahwa perjalanan Daud, ya, kenapa dia bisa berhasil? Pertama, karena Daud disertai Tuhan di ayat 33. Sehingga selalu kalau ada masalah, Daud datang lari kepada Tuhan. Ya, dikatakan Daud Tuhan adalah tempat pengungsianku yang kuat, ya, yang membuat jalanku rata. Ya. Yang berikutnya, Tuhan membantu Daud agar Daud selalu bisa memenangkan peperangan. Ya, diberikan seperti kaki rusa, ya, sehingga dia bisa menang, ya, sehingga dia berani berdiri di bukit. Yang ketiga, Tuhan selalu mengajarkan dia dengan cara Daud bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan dia bagaimana caranya dia bisa memenangkan setiap peperangan. Jadi di sini saya mau memberikan kesimpulan. Ada 3 hal yang perlu disampaikan di sini. Ya. Di dalam setiap kali kita menghadapi masalah, jangan sekali-sekali kita menghindari masalah. Ya. Tapi belajarlah kita seperti Daud.
untuk mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang bekerja. Ya. Tapi kita sendiri juga harus berusaha mengerjakan waktu kita di Kronos dengan setia. Tidak menghindari masalah itu. Ya, kita jalan dan tetap percaya pada Tuhan. Karena Tuhan bilang di dalam Yesaya 41, ya. Yesaya 41 ayat 10, Tuhan bilang apa? Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tahu manusia itu takut, makanya Tuhan bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, ya, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Jadi di sini mau diingatkan bahwa kita nggak usah takut, jalan aja fokus pada Tuhan. Ya. Setiap masalah yang kita hadapi itu tujuannya untuk memberikan kemenangan-kemenangan kecil kepada kita seperti Daud. Sehingga kita bisa menyaksikan sebagai, ini loh kuasa Tuhan bekerja terhadap setiap permasalahanku dan kita bisa menjadi saksi Kristus. Ya, sehingga kita makin bisa bertumbuh dewasa. Ya. Jadi aktifkan pondok Daud, itu message yang pertama mau disampaikan. Yang kedua, baca firman. Karena itu firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kalau kita terus baca firman, ya, siang dan malam merenungkan firman Allah, kita akan berhasil dan beruntung. Karena seperti Daud bilang, aku akan diberikan seperti kaki rusa. Sehingga jalanku bisa rata. Ya. Tuhan memberikan jalan. Ya. Itu message yang kedua. Yang ketiga, kita akan harus mengalami perjalanan rohani bersama Tuhan. Kalau enggak, kita cuma dengar kata orang, oh si Anu hebat ya mengalami berkat Tuhan. Sudah sekian lama dia mau jual asetnya nggak laku-laku. Tapi begitu dia bergaul karib dengan Tuhan, asetnya bisa terjual. Walaupun di masa krisis. Ya. Kita apakah ingin seperti itu? Ya, kita selalu menuntut Tuhan. Tuhan kenapa dia ditolong, kok aku tidak? Ya. Tapi kita nggak mau membayar harga untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Disinilah kesempatan bahwa Tuhan mengingatkan setiap kita yang sudah ditebus harus mengalami perjalanan rohani dengan Tuhan. Dengan cara bergaul karib dengan Tuhan. Jadi latihan kita di Kronos, ya, selama kita hidup nih kan waktu Kronos ya. Di situ menentukan pertumbuhan iman Kristen kita. Ya. Makanya harus baca firman supaya kita bisa bertumbuh. Sekian mungkin firman Tuhan dari saya. Saya harapkan firman ini bisa bertumbuh subur ya, bisa membekali teman-teman sekalian. Oke, mungkin kita berdoa ya. Puji syukur, terima kasih Bapak yang baik, di mana pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami semua untuk selalu datang kepadamu dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap permasalahan kehidupan kami, Engkau ada di sana. Engkau selalu menuntun tangan kami dengan tangan kananmu Bapa untuk membawa kemenangan. Seperti yang Engkau sertai Daud, anak-Mu Tuhan dalam setiap permasalahannya. Dan Kau menjanjikan selalu menuntun dia membawa kemenangan. Memberikan jalan yang rata, memberikan kaki rusa yang agar terus dapat berlari lebih cepat dan mengarah kepadamu Tuhan. Terus bantu kami Tuhan dalam setiap permasalahan kehidupan kami, agar Roh Kudus-Mu juga terus boleh memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.